Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dodi dalam mata kuliah Statistika Bisnis. Dan pada kali ini saya akan membahas mengenai pengantar regresi berganda. Adapun tujuan pembelajaran dari bab ini, kita akan belajar apa itu definisi dan ide dasar dari regresi berganda, lalu solusi manual dan solusi komputer untuk regresi berganda. Di sini kita akan menghitung secara manual dan membuat persamaan regresi berganda dengan output Microsoft Excel, lalu menentukan koefisien determinasi pada regresi berganda, dan juga kita akan belajar bagaimana cara menguji signifikansi persamaan regresi berganda, serta kita akan menguji kontribusi variabel independen terhadap perbaikan model, dan terakhir kita akan belajar mengenai jenis-jenis korelasi dalam regresi berganda, karena dalam regresi berganda ada beberapa jenis korelasi. Baik ya, kita lanjut ke yang pertama, yaitu definisi regresi berganda. Regresi berganda itu adalah pengembangan dari regresi sederhana. Jika regresi sederhana itu hanya satu variabel saja sebagai variabel independen, maka dalam regresi berganda itu ada lebih dari satu variabel independen. Ya, di sini definisinya adalah regresi berganda adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan pengaruh variabel bebas atau independen variabel yang jumlahnya lebih dari satu ya. Di sini kita lihat ya, ini jumlahnya adalah lebih dari satu terhadap variabel terikat atau dependent variabel. Nah, ini contohnya adalah pengaruh iklan dan harga produk terhadap penjualan. Pada bab sebelumnya, yang berpengaruh terhadap penjualan adalah hanya iklan, tapi di sini ditambahkan satu variabel lagi, yaitu adalah harga produk. Nah, di sini ada dua variabel independen. Jika ada dua variabel independen seperti ini sudah masuk kategori regresi berganda. Nah, apa ide dasar dari regresi berganda? Ide dasar dari regresi berganda adalah memeriksa hubungan linear antara satu variabel dependen yang kita kasih notasi Y dengan dua atau lebih variabel independen yang kita kasih notasi XI. Nah, X ini bisa berubah jadi X1, X2, X3, sampai seterusnya. Berikut adalah model atau persamaan regresi berganda dengan banyak variabel. Di sini kita mengenal yang namanya B0. B0 itu adalah intercept. Intercept apa? Intercept Y. Jadi, intercept ya garis regresi terhadap sumbu Y. Dan di sini karena ada banyak variabel independen, maka di sini slope-nya juga banyak ya. Di sini ada dua slope ya. B1 dan B2. Tapi kalau misalkan sampai banyak, ini bisa sampai BK sampai seterusnya. Dan tidak lupa dalam persamaan regresi berganda itu ada yang namanya error, dan ini sekali lagi ini untuk populasi ya, ini untuk populasi. Sedangkan kalau untuk sampel, menggunakan data sampel, kita menggunakan notasi seperti ini ya. Kalau tadi adalah beta 0, nah sekarang diganti menjadi B0, B1, B2, dan seterusnya. Di sini adalah Y-topi. Y-topi adalah nilai prediksi atau nilai estimasi dari variabel dependen. Oke, ya. Jadi tugas kita adalah mencari nilai B0, B1, dan B2. Dalam bab ini kita akan menggunakan output Microsoft Excel untuk mendapatkan koefisien kemiringan regresi dan ukuran ringkas regresi lainnya. Jadi ini kita akan mencari menggunakan Microsoft Excel. Tapi sebelumnya nanti juga kita akan tahu gimana caranya secara manual. Sehingga nanti kita bisa membandingkan, wah enak mana, secara manual atau secara otomatis menggunakan bantuan software. Ya tentunya memang enak menggunakan bantuan software. Nah, regresi berganda, kalau variabel independennya ada dua, ini masih bisa kita gambar. Ini masih bisa kita gambar. Ya. Kalau kemarin itu regresi sederhana, ini cuma satu variabel independen.
Kalau ini sudah 2, berarti kita bisa menggambarnya menjadi 3 dimensi seperti ini. Ini adalah slope untuk variabel X1 dan ini untuk slope variabel X2. Nah, ini dalam bentuk bangun ruang 3 dimensi. Nah, jika sebuah persamaan regresi memiliki lebih dari 2 variabel independen, misalkan ada X1, X2, X3, X4, dan seterusnya, persamaan regresi tersebut sudah tidak bisa lagi kita gambar ya, karena dimensinya sudah melewati 3 dimensi. Nah, kalau masih 2 variabel independen, kita masih bisa menggambar ya, bisa menggambar menjadi dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menyelesaikan persamaan regresi secara manual. Nah, kita harus tahu manualnya sebelum kita menggunakan yang namanya bantuan komputer atau menggunakan bantuan software. Nah, ini contoh regresi berganda, ini solusi secara manual. Kalau kemarin iklan mempengaruhi penjualan, nah sekarang ada diskon mempengaruhi penjualan. Jadi iklan dan diskon secara bersama-sama mempengaruhi penjualan. Nah, di sini ceritanya adalah selain banyaknya jumlah iklan, penjualan juga dipengaruhi oleh diskon yang diberikan kepada pelanggan. Berikut ini adalah data 9 bulan terakhir untuk variabel iklan, variabel diskon, dan variabel penjualan. Buatlah persamaan regresi dan ujilah signifikansi masing-masing variabel. Nah, di sini nilai alfanya adalah 0,05. Baik ya, data-data ini tadi kita buat tabulasinya. Yang pertama adalah jumlah sampelnya dulu ya. Jumlah sampelnya di sini ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ada X1. Ya, X1 ini adalah banyaknya iklan dan di sini adalah nilai diskon. Ia adalah nilai penjualan. Nah, di sini jangan lupa langkah pertama adalah kita jumlah ya. Ini kita jumlah dulu. Oke, setelah dijumlah baru masing-masing nilai kita kuadratkan ya, masing-masing nilai kita kuadratkan. X1 dikuadratkan, X2 dikuadratkan, Y2 dikuadratkan. Setelah dikuadratkan ya kita jumlah ya, ini semua kita jumlah. Lalu kita buat yang namanya interaksi atau perkalian ya, kita kalikan antara X1 dengan Y, jadilah X1Y. Nah, di sini adalah hasil perkaliannya, kita kalikan ya, misalkan di sini 5 kali 3, 15, 6 kali 3, 18, sampai yang terakhir 21 kali 10, 210. Nah, ini kita jumlah. Begitu juga dengan X2 dikali Y. Nah, jadilah yang seperti ini. Ya, X2 dikali Y. Ini 30 ya, didapat dari 10 kali 3, 10 kali 3 sampai 20 kali 100, 200. Nah, ini kita jumlah. Oke, lalu X1 kali X1. Ya, X1 kali X1 dikalikan, ya masing-masing misalkan di sini X1 kali X2 ya, 5 kali 10, 6 kali 10, X1 kali X2, ya 5 kali 10, 50, 6 kali 10, 60, sampai 21 kali 20, hasilnya 420 ya. Ini kita jumlahkan. Ya, ini kita jumlahkan. Nah, dari masing-masing angka ini harus kita masukkan ke dalam sebuah rumus. Rumusnya bagaimana? Rumusnya sangat banyak. Nah, seperti ini ya. Oke, makanya saya menyarankan lebih baik menggunakan solusi komputer ya. Setelah kita dapatkan rumusnya seperti ini, ya kita masukin tuh tadi angka-angka tadi ya. Kita masukkan angka-angka tadi. Nah, jadilah seperti ini ya. Oke. Nah, ini dia. Kita jadi dapat B1-nya berapa, B2-nya berapa, B0-nya berapa. Jadi kita masukkan angka-angka tadi tuh. Angka-angka total ini kita masukkan ya ke dalam formula masing-masing ya. Nah, ini dapatnya segini. Sehingga dapat nilai intercept, nilai B1, dan nilai B2. Oke ya.
Ya nanti boleh dicoba ya, secara manual kalau lagi nggak ada kerjaan ya, oke. Tapi kalau lagi sibuk, silahkan digunakan Microsoft Excel-nya. Oke, dapatlah persamaan regresi seperti ini. Jadi, Y topi sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Persamaan regresi yang kita bentuk adalah Y topi adalah min 0,18 ditambah 0,37 kali X1 ditambah 0,13 kali X2. Nah, ini adalah persamaan regresi yang sudah kita dapatkan secara apa? Secara manual. Oke, secara hitung-hitungan manual tanpa bantuan Microsoft Excel. Pak, kalau lebih dari dua variabel independen bagaimana, Pak? Ya, lebih baik dikerjakan secara otomatis ya, bukan secara manual ya, harus menggunakan software. Kalau secara manual boleh saja, rumusnya ada, cuman ini sekarang sudah zaman komputer, sebaiknya menggunakan software ya. Boleh saja kalau lagi nggak ada kerjaan silahkan dikerjakan ya, itu seperti itu. Tapi kita, sudah ada komputer, sudah ada laptop, sudah ada Microsoft Excel, nah tentunya kita tidak ada salahnya menggunakan, bantuan software. Nah sekarang yang penting di sini kita bukan mencari angkanya ya, karena sudah dibantu oleh software. Yang paling penting di sini kita harus bisa melakukan interpretasi. Nah di sini arti dari persamaannya adalah apabila harga tayangan iklan meningkat 1 kali, maka penjualan akan meningkat sebanyak 0,37 kali. Jadi ini adalah iklan, ya ini adalah diskon. Ya, jadi pengaruh iklan terhadap penjualan adalah kalau misalkan kita menayangkan atau menambah iklan 1 kali, jadi kalau iklannya dinaikkan 1 kali ya, kita naikin iklan nih 1 kali. Nah, penjualan kita akan naik juga sebanyak 370 juta. Nah, ini ya. 0,37 karena di sini satuannya miliar ya. 0,37 dikali 1 miliar dapatnya 370 juta. Lalu berikutnya apabila persentase diskon dinaikkan 1%, misalkan diskonnya ini tadinya 10%, dinaikin jadi 11%. Itu efeknya apa terhadap penjualan? Ya, apa efek terhadap penjualan? Nah, efeknya ada nih. Jadi kalau dia naik 1%, karena diskon satuannya persen ya, maka penjualan meningkat sebanyak 130 juta ya. Oke ya, akan meningkat sebanyak 130 juta. Jadi di sini penjualan bisa diprediksi oleh iklan, ya, juga bisa diprediksi oleh diskon. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah apakah ini persamaannya ini signifikan atau tidak? Ya. Ini bagaimana kualitas persamaan regresi tersebut, apakah bisa diandalkan atau tidak? Nah, kita harus menguji signifikansinya masing-masing ya, baik secara keseluruhan ataupun secara parsial. Nah, ini solusi komputer ya. Solusi komputer itu kita, cari contoh soal yang lainnya ya. Jadi bukan iklan sama diskon lagi, tapi di sini contohnya adalah distributor kue kering ingin mengevaluasi faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi permintaan. Variabel terikatnya ya sama ya, penjualan, harga, dan nah ini iklan juga ya, oke. Dikumpulkan selama 15 minggu. Oke, tadi kasusnya, nggak tahu apa, perusahaan apa, tapi kalau di sini udah ada kue kering ya. Ini angkanya banyak yang keriting ya, oke, ada koma-komanya. Pakai manual itu merepotkan, lebih baik kita membuat yang namanya persamaan regresi dengan menggunakan bantuan software. Di sini penjualan adalah B0 tambah B1 dikali harga ditambah B2 iklan ya, oke. Ini iklan, ini harga. Kalau tadi iklan dan diskon, kalau di sini harga dan iklan. Di mana harga itu dikasih notasi X1 dan iklan dikasih notasi X2. Oke ya, kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang kita regresi dengan menggunakan Microsoft Excel. Didapat apa saja nih? Nah, yang paling penting untuk membuat persamaan regresi adalah
Ya, kalian harus bisa mengambil bagian ini ya, bagian koefisien. Dari sini kita bisa membuat yang namanya persamaan regresi. Penjualan sama dengan 306,526 min 24,975 kali X1 ditambah 74,131 kali X2. Nah, ini dianggap sebagai apa? Ini adalah intercept ya. Intercept. Ini adalah harga. Sini adalah iklan. Kalau kita lihat di sini, harga berpengaruh negatif terhadap penjualan. Jadi kalau semakin tinggi harga ya, semakin tinggi harga, maka efeknya apa? Ya, sales atau penjualan akan berkurang atau menurun. Iklan berpengaruh positif. Ini efeknya apa? Ya, sorry. Iklan itu akan berpengaruh positif terhadap sales. Ya, kalau iklannya naik, maka salesnya juga ikut naik ya. Oke, jika iklannya naik, maka salesnya ikut naik. Oke, ya seperti itu. Ini persamaan regresi yang telah kita buat. Ya, di sini ada penjelasannya ya, seperti tadi yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Di sini slope-nya adalah B1. Ya, slope-nya adalah B1 sama dengan min 24,975. Artinya apa? Penjualan akan turun rata-rata sebesar 24,975 kue per minggu untuk setiap kenaikan harga jual sebesar 1.000. Jadi kalau kuenya dinaikin Rp1.000, maka permintaan atau penjualan kue akan turun ya sebanyak 24. Jadi kalau misalkan harga kita naikin 1.000 ya, ini harga kita naikin 1.000, maka penjualan kue akan turun sebanyak berapa? Sebanyak 24,975. Ya, ini akan turun efeknya. Sedangkan kalau iklan ditambah ya. Oke, iklan ditambah. Ya, misalkan belanja iklannya ditambah, ini belanja iklan ya. Anggaran iklan kita tambah sebanyak 100.000. Maka efeknya sales akan naik sebanyak ya 74,131. Mana kira-kira yang signifikan? Nah, nanti harus diuji dengan yang namanya uji signifikansi. Oke. Nah, sekarang misalkan begini ya, kita akan memprediksi penjualan seminggu, terus harganya kita tetapkan 5.500, 5,5 ribu ini artinya 5.500 dan iklan biayanya itu adalah 350.000 ya. Jadi kita di sini kita tetapkan pricing-nya, harganya itu 5.500 harga satu kuenya, dan iklannya ya, anggaran iklan ini kita tetapkan yaitu adalah Rp 350.000 ya. Apa efeknya? Nah, kita masukkan ya angkanya di sini ya. Ini kalau 5,5 karena di sini satuannya ribu juga, ini 3,5 satuannya ribu juga. Jadi penjualan diprediksi akan berkisar 428. Ya, ini tentunya ada plus minusnya ya, plus minusnya nih. Ya, ada plus minusnya 428 penjualan kue. Nah, ini penggunaan regresi berganda. Nah, sekarang kita masuk ke koefisien determinasi. Apa itu koefisien determinasi? Pada pertemuan yang lalu kita belajar yang namanya R-square. Ya, kita belajar yang namanya R-square. Ya, koefisien determinasi itu menggambarkan proporsi variasi total dalam variabel Y yang dijelaskan oleh semua variabel X secara bersama-sama. Rumusnya adalah sum square regression dibagi sum square total.
Nah, ini pernah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Nah, dalam output Microsoft Excel, itu ada 2 cara untuk mencari R-square. Yang pertama ini sudah langsung ada angkanya, yaitu 52% atau 0,52 ya. Ini R-square-nya sudah ada. Atau juga boleh membagi antara sum square regression ya, sum square regression dengan sum square total ya. Di sini angka ini ya 29.460 dibagi dengan 56.493 sama dengan 0,52148. Nah, ini adalah R square yang kita dapat. Apa arti R square ini? Ya, kalau kita jadikan persen, hasilnya adalah 52,1%. Artinya, 52,1% variasi dalam penjualan kue dijelaskan oleh variasi harga dan iklan. Artinya gampangnya gini ya, harga dan iklan itu berpengaruh 52% terhadap penjualan kue. Ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya, maksud dari R square. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain ya, dijelaskan oleh variabel lain. Yang bagus itu apa? Yang bagus adalah R square-nya mendekati 100%. Ya, kalau yang bagus itu regresi R square-nya mendekati 100%. Nah, di sini bisa jadi kalau 52%, selain harga dan iklan, itu ada variabel lain yang mempengaruhi penjualan kue ya. Ya, bisa diskon, bisa apa. Nah, itu harus kita cari. Nah, di sini peran tugas akhir dari mahasiswa itu adalah membuat persamaan regresi, lalu melihat fenomenanya. Fenomenanya apa? Nah, ternyata kalau dalam kasus ini, ya, studi kasus ini ternyata fenomenanya adalah harga dan iklan itu berpengaruh 52%. Berarti ada variabel lain yang mempengaruhi penjualan, ya. Ada variabel lain yang mempengaruhi penjualan. Oke, ya, baik seperti itu kira-kira ya pengertian dari R square. Nah, akan tetapi ya, kalau untuk regresi berganda itu lebih tepat kita menggunakan yang namanya adjusted R square. R square itu tidak pernah berkurang saat variabel X baru ditambahkan ke model. Nah, ini bisa menjadi kerugian saat membandingkan model. Apa efek dari penambahan variabel baru? Nah, kita kehilangan degree of freedom, ya. Efek menambah variabel baru, ya ini saya garis bawahi ya. Itu kita kehilangan degree of freedom pada saat variabel X baru ditambahkan. Nah, apabila variabel X yang baru itu ditambahkan, maka kita harus menggunakan yang namanya adjusted R square ya. Kita menggunakan adjusted R square. Dan penting ya, makanya regresi yang baik itu variabel independennya itu sebaiknya jangan banyak-banyak ya. Biasanya 2 atau 3 udah cukup ya. Kalau kebanyakan ya nanti bisa mengurangi derajat bebas. Makanya di sini ada sebuah pertanyaan ya, apakah variabel X yang baru itu apakah menambahkan kekuatan independen atau tidak? Nah, seperti itu ya. Ada sebuah pertanyaan, apakah punya kontribusi atau tidak terhadap perbaikan model ya. Apakah penambahan variabel independen itu akan membantu meningkatkan R square ya kalau dalam bahasa teknisnya. Apakah penambahan variabel baru itu akan memperbagus model? Nah, model yang bagus itu apa? Oke, model yang bagus ya di sini model yang bagus itu yang punya R square yang tinggi. Nah, kadang bisa jadi kalau kita menambahkan variabel ya, kita menambahkan variabel independen X1, X2, X3, ini apakah R square-nya tetap tinggi atau tidak? Nah, ini sudah jadi pertanyaan. Nah, makanya biasanya menggunakan adjusted R square. Nah, ini rumus adjusted R square ya, rumusnya seperti ini. Dan biasanya nilai adjusted R square itu selalu lebih kecil dari R square ya. Oke, jadi di sini R square itu selalu besar dibanding yang namanya
adjusted R square. Nah, di sini ini sangat berguna dalam membandingkan model. Baik ya. Nah, sekarang di sini ya, kita lihat di sini ya. Di sini ada R square dan biasanya di bawahnya itu ada yang namanya adjusted R square. Kalau regresi berganda lebih baik kita menggunakan yang namanya adjusted R square. Di sini adjusted R square-nya ada 0,44172. Artinya apa? 44,2% variasi dalam penjualan kue dijelaskan oleh variasi harga dan iklan. Dengan mempertimbangkan ukuran sampel dan jumlah variabel bebas. Ya, di sini ada kata tambahan nih. Dengan mempertimbangkan ukuran sampel dan jumlah variabel bebas. Nah, ini. Jadi, kalau dalam regresi berganda itu lebih baik parameternya adalah adjusted R square ya, kuncinya di sini nih. Adjusted R square. Semakin tinggi semakin bagus ya, semakin mendekati 100 itu lebih bagus. Oke, ya seperti itu. Nah, sekarang kita akan menguji regresi berganda apakah apakah signifikan secara keseluruhan ataukah signifikansi itu secara parsial. Nah, sekarang kita menguji secara keseluruhan. Uji F untuk menguji signifikansi secara keseluruhan model. Ini kata kuncinya adalah signifikansi keseluruhan model ya, uji F. Di sini menunjukkan apakah ada hubungan linear antara, nah ini semua variabel X ya, di sini semua variabel X. Jadi bukan satu-satu. Kalau satu-satu nanti uji T ya. Ini kalau keseluruhan adalah uji F. Jadi ini saya tuliskan di sini ya. Jadi kalau uji F ini untuk keseluruhan. Kalau uji T itu untuk masing-masing variabel. Ya, di sini hipotesisnya adalah H0, B1, beta 1, beta 2 sampai beta K sama dengan 0. Tidak ada hubungan linear. H1 setidaknya ada satu variabel yang mempengaruhi Y ya, ada satu variabel independen yang mempengaruhi Y. Oke. Rumusnya adalah F mean square regression dibagi dengan mean square error. Ini rumusnya ya. Nah, kita cukup melihat dari yang namanya output statistik. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Ini ada mean square regression ya, mean square regression. MSR ya, ini diambil dari sini. Lalu mean square error atau mean square residual ya. Oke, ini diambil dari sini. Oke, kita bagi ya. 14.730 dibagi dengan 2.252,8. Dapatnya F hitungnya 6,5386. 6,5386. Nah, ternyata kita nggak tahu nih F tabelnya berapa. Bingung ya F tabelnya. Kalau kita nggak tahu F tabel, solusinya paling gampang adalah melihat yang namanya signifikansi F. Nah, ini nilainya harus lebih kurang dari 0,05 ya. Signifikansi F itu harus kurang dari 0,05 ya, kurang dari 0,05. Nah, sekarang di sini kita lihat ya, nilainya 0,012 ya. Kurang dari 0,05. Artinya apa? Model ya, secara keseluruhan itu signifikan. Ya, jadi persamaan yang kita buat itu signifikan ya, signifikan. Oke, nah sekarang kita akan melakukan yang namanya uji F jika kita tahu tabelnya. Nilai tabelnya di sini F tabelnya adalah 3,89 ya, 3,89. F hitungnya 6,5
386. Nah, di sini F-nya ya, F tabel sudah di bawah F hitung. Ya, ini maka efeknya ya ada bukti bahwa setidaknya satu variabel independen mempengaruhi Y ya. Ada bukti bahwa setidaknya satu variabel independen mempengaruhi Y. Ya, ini sama kayak apa? Ya, P value nah, atau signifikansi F. Ya, ini harus di bawah 0,05 ya, harus di bawah 0,05. Jadi syarat signifikan F hitungnya lebih besar, lalu sig F-nya atau P value-nya harus di bawah 0,05. Jadi kita menolak H0. H0 apa? Artinya jadi ada bukti bahwa setidaknya satu variabel independen mempengaruhi Y. Nah, itu. Nah, sekarang kalau kita bicara residual, residual itu adalah apa? Residual sekali lagi itu selisih. Ya, residual itu apa? Sebenarnya sih error. Selisih antara data aktual dengan data yang kita ramal. Nah, ini namanya persamaan regresinya dalam bentuk ya bangun datar seperti ini. Nah, ini adalah sampel pengamatan. Nah, ini yang dinamakan dengan error. Ini dinamakan dengan error. Kalau kemarin ya, kalau dalam regresi sederhana, ini garis regresi. Ini adalah data aktual, data aktual, data aktual ya. Nah, error itu adalah jarak dari sini ke sini ya. Oke. Ini namanya error. Itu namanya error. Ini juga sama, ini namanya error ya. Oke, error. Nah, persamaan regresi linear terbaik itu adalah nilai errornya kecil. Ya, nilai errornya kecil. Kayak gimana kalau nilai errornya kecil? Kalau dalam regresi sederhana kemarin, ya ini data aktualnya seperti ini. Ini kecil errornya ya. Ini persamaan regresi yang bagus. Ya. Artinya X bisa memprediksi secara baik Y. Kalau ini X ini kurang baik untuk memprediksi Y ya, kurang baik untuk memprediksi Y. Oke ya, itu kalau kita analisis residual. Ya, asumsi regresi berganda itu error independen ya. Errornya terdistribusi secara normal dan errornya memiliki varians yang sama. Ini pernah kita bahas pada pertemuan kemarin. Dan kita perlu membuat plot ya, residual. Dalam regresi berganda residual tadi sekali lagi ya, error. Ya, kita membuat error antara Y prediksi, lalu membuat error membuat plot antara residual dengan X1, residual dengan X2 dan residual dengan waktu jika datanya time series. Oke, ini kalau kita membuat yang namanya ini ya. Misalkan di sini adalah nilai error. Ya, variabel di sini adalah error, di sininya adalah Y prediksi. Nah, itu kita lihat nih, ini errornya gimana persebarannya ya. Itu kalau misalkan menggunakan analisis residual. Nah, sekarang kita masuk ke uji T. Uji T itu adalah melihat pengaruh variabel secara parsial atau secara sendiri-sendiri ya. Jadi di sini kata kuncinya kalau tadi adalah keseluruhan, kalau di sini adalah masing-masing slope variabel ya. Ini saya lingkarin ya. Uji T itu menunjukkan jika terdapat hubungan linear antara variabel X1 dan Y. Nah, ini ya, oke. X dan Y. Oke. Hipotesisnya tidak ada hubungan linear untuk H0, H1-nya ada hubungan linear antara X1 dan Y. Oke. Ini nilai statistik ujinya ya, bisa pakai T atau bisa pakai P value. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Yang kita lihat yang mana? Nah, ini kotak yang ini. Ya, ini daerah sini. Kita mulai dari yang mana dulu nih? Oke, asumsi kita nggak tahu T tabel. Ya, di sini misalkan kita nggak tahu T tabel. T tabelnya kita nggak tahu ya. Oke. Oke, nggak tahu T tabel. Terus kita pakai apa? Nah, pakai pendekatan P value. Ya, kalau saya lebih senang melihat nilai P value dibanding T tabel. Ya, membanding T tabel karena T tabel kita harus melihat tabelnya.
Atau gampangnya harus di atas 2, ya. Karena harus di atas 2, tapi kalau sampelnya dikit itu harus lihat tabel. Kalau sampelnya banyak, ya kuncinya 1,96 ya, tapi kalau di sini jumlah sampelnya sedikit, nah kita harus cari T-tabel. Paling gampang adalah nilai p-value. Jadi p-value itu harus di bawah 0,05. Nah, ini tolong dicamkan ya. Harus di bawah 0,05. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk yang harga, p-value-nya berapa? 0,039. Oke, ini di bawah 0,05. Berarti kesimpulannya harga berpengaruh signifikan ya terhadap sales. Nah, ini berpengaruh signifikan terhadap sales. Lalu berikutnya iklan. Iklan di sini 0,014. Ya, kita bulatan 5 ya, oke. Harus di bawah 0,05. Nah, di sini artinya signifikan juga nih. Jadi dua-duanya alhamdulillah signifikan. Berarti di sini iklan ya. Iklan berpengaruh terhadap sales ya, berpengaruh terhadap sales. Oke ya, berarti alhamdulillah dua-duanya punya pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen ya. Harga dan iklan dari kasus ini berpengaruh terhadap penjualan. Nah, kalau pakai pendekatan T-tabel, nah di sini T-tabelnya kebetulan dapatnya adalah 2,178, maka nilai T-statnya sudah di atas T-tabel. Artinya di sini ada pengaruh harga dan iklan terhadap penjualan ya. Tapi paling gampang pakai yang ini saja ya, nilai p-value. Tapi kalau nilai T-stat, ini kalau N-nya sudah di atas 30, biasanya nilai T-tabelnya ya, itu nilai T-tabelnya itu adalah 1,96. Kalau udah di atas 30 artinya sudah tak terhingga itu adalah 100, 200 itu adalah 1,96 biasanya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk estimasi interval. Estimasi interval itu bisa kita lihat ya. Ini ada koefisiennya ya, koefisiennya ya, ini koefisiennya. Dan ini ada standar errornya. Nah, sebenarnya kita lihat estimasi intervalnya dilihat dari sini ya. Jadi di sini pengaruh harga terhadap penjualan itu tepat min 24,975. Tapi itu ada rentangnya biasanya itu, ada estimasi intervalnya. Dia punya intervalnya. Intervalnya apa? Antara min 48,57 sampai min 1,37 ya. Oke. Ini intervalnya, ini titiknya ya, titik tengahnya ini ya ini nih. Nah, ini juga sama nih. Ini intervalnya, titik tengahnya yang ini. Penjualan mingguan diperkirakan berkurang 1,37 hingga 48,58 kue untuk setiap kenaikan harga jual 1000. Jadi ini plus minusnya ya. Oke. 1,37 min berkurangnya. Min itu artinya berkurang sampai 48,58 min ya. Oke, ini berkurangnya. Nah, sekarang seperti yang kita bahas sebelumnya, kita akan menguji kontribusi variabel pada model regresi berganda. Misalkan kita akan menambah variabel, ya. Apa efeknya terhadap model? Nah, apa efeknya terhadap model? Nah, makanya kita lihatnya adalah sum square regression-nya ya, nilai sum square regression-nya. Oke, misalkan di sini, ini ada persamaan regresi dengan berapa variabel independen? Ada 3 variabel independen. Lalu X1-nya kita buang ya, kita buang. Nah, jadinya tinggal X2 sama X3. Pertanyaannya adalah, apakah model yang dibuang ini lebih bagus daripada model yang sebelum X1-nya dibuang? Ya. Apakah model yang satu ini
lebih bagus daripada ini. Nah, ini kita lakukan namanya pengujian kontribusi. Nah, bagaimana kontribusi X1 dalam menjelaskan sum square total ya. Oke. Uji hipotesisnya adalah H0 variabel XY, kalau tadi X1 tidak meningkatkan model secara signifikan setelah semua variabel lain dimasukkan. HI, hipotesis alternatif. Variabel XY secara signifikan meningkatkan model setelah semua variabel lain dimasukkan. Nah, ini. Makanya nanti ada pertemuan selanjutnya itu membuat model. Membuat model kira-kira variabel independen ini bermanfaat atau tidak. Apa cuma nyampah saja dalam model. Nah, itu ya. Itu kita perlu melihat uji kontribusinya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Ya. Uji pada tingkat alfa 0,5 untuk menentukan apakah variabel harga secara signifikan meningkatkan model dengan menyertakan iklan. Oke. Harga tidak memperbaiki model dengan iklan. Oke. Harga memperbaiki model. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalkan iklan sama harga dimasukkan ya. Oke, iklan sama harga dimasukkan. Nah, di sini sum square-nya adalah 29.000. Nah, di sini ternyata kalau misalkan cuma iklan saja tanpa harga ini 17.000. Nah, kira-kira gimana nih? Nah, ini kira-kira gimana menurut kalian ya? Oke. Kalau kita lihat di sini, ini ternyata punya peran yang signifikan ya, karena sum square-nya besar daripada cuma satu saja. Jadi kalau ini harganya dibuang, cuma iklan saja ya. Nah, ini ternyata lebih kecil nih. Ya, lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ini dengan harga ya, ini dengan harga. Ya, ini tanpa harga. Oke ya, apakah gimana pengaruhnya? Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, ini rumusnya ya. 29.460 dikurangi 17.448 dibagi dengan MSE. Nah, ini yang semuanya dari sini ya. Ini yang kita pakai angka-angkanya. Nah, dapatnya adalah nilai F-nya 5,316. Nah, F kritisnya adalah 4,75 dan ternyata H0-nya ditolak. X1 itu memperbaiki model ya. X1 punya peran signifikan. Nah, F kritisnya didapat dari tabel ya. F kritisnya didapat dari tabel. Oke. Nah, ini ternyata nilainya cukup besar dan melewati F tabelnya ya. Maka variabel harga itu adalah variabel yang sangat berpengaruh terhadap model ya. Artinya variabel yang signifikan memperbaiki model. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke korelasi-korelasi dalam regresi berganda. Dalam regresi berganda itu ada berbagai macam jenis korelasi, yaitu korelasi bivariat sederhana, yaitu korelasi antara hubungan antara dua variabel saja ya. Misalkan X1 tadi adalah harga, X2 adalah iklan. Dan ini kita korelasi. Nah, jadilah namanya R X1, X2 ya, oke. Dan Y-nya itu adalah sales atau penjualan. Ya, kalau kita korelasi ya lagi ini adalah R X1 dan Y ya. Oke, seperti itu. Lalu ada korelasi berganda digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel sekaligus pada regresi berganda. Nah, ini disimbolkan dengan R atau dinamakan dengan namanya multiple R. Nanti kita akan lihat ya di outputnya itu seperti apa. Korelasi parsial digunakan untuk mengukur korelasi antara variabel independen dan variabel dependen dengan mengontrol. Nah, ini kata kuncinya mengontrol salah satu variabel dependen. Ya, kita kontrol untuk melihat korelasi natural
antara variabel yang tidak dikontrol. Nah, analisis korelasi parsial atau partial korelasi melibatkan dua variabel. Satu buah variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap. Nah, ini kalau dibuat tetap itu dianggap sebagai dibuat tetap itu sebagai variabel kontrol ya, sebagai variabel kontrol. Nah, ini. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi ada 3 yang kita korelasikan. Nah, sekarang kalau korelasi bivariat ya. Nah, bivariat sederhana ini kita cukup membuat yang namanya matriks korelasi ya. Kalau Y dengan Y dikorelasikan tentunya 1 ya. X1 dengan X1 tentunya 1 juga. X2 dengan X2 tentunya 1 juga. Nah, sekarang kita buat korelasi Pearson-nya. Ini 0,99 nih, 0,92, ini 0,9. Ini kita korelasi masing-masing ya. Oke. Rumusnya apa? Nah, rumusnya yang kemarin ya. Rumusnya yang kemarin itu korelasi Pearson ya, yang ada mencari ini dapat dari mana nih? Ini kovarian dari X1 dengan Y dibagi dengan simpangan baku X1 dikali dengan simpangan baku Y ya. Nah, ini rumusnya nih ya, yang pakai kovarian. Kalau saya lebih hafal yang rumus kovarian dibagi dengan perkalian simpangan baku ya dibanding yang rumus alternatif ya. Kita harus cari kovariansnya dulu. Oke, nah ini sekarang kita masuk korelasi parsial. Korelasi parsial ini kita menggunakan rumus seperti ini ya. Kan tadi dari sini sudah ada ya korelasi Pearson. Ini korelasi Pearsonnya sudah ada. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Korelasi Pearson yang pertama, Rx1 dikali Y dikurangi Rx2 kali Y dikali Rx1 kali X2 dibagi dengan akar ini ya. Oke. Nah, ini artinya apa? Ry kali X1 kali X2 artinya apa? Nilai korelasi parsial antara iklan dan penjualan ketika diskon dibuat tetap. Ya, ketika diskon dibuat tetap. Nah, ini yang dibuat tetap itu biasanya ditaruh di akhir. Yang dibuat tetap itu adalah yang ditaruh di akhir. Yang dibuat tetap ya. Atau yang kita kontrol, yang dibuat tetap tuh. Nilainya ada 0,94. Sedangkan kalau yang dibuat tetapnya itu adalah iklan, ini tadi diskon ya. Nah, sekarang iklan dibuat tetap, ini 0,47. Dan sedangkan kalau yang ini yang dibuat tetap adalah penjualan. Nah, penjualan dibuat tetap. Nah, ternyata adalah min 0,195. Oke. Min 0,195. Oke. Ini korelasi parsial. Baik ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pengantar regresi berganda. Ya, kita telah mempelajari pengembangan model regresi berganda, lalu pengujian signifikansi, model regresi berganda, nilai AJ R square, lalu menggunakan plot residual untuk menilai asumsi model, menguji koefisien regresi individu, lalu menguji kontribusi variabel dependent terhadap perbaikan model, dan terakhir tadi adalah jenis-jenis korelasi dalam regresi berganda. Baik ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.